Ya, mari kita hari geraknya teman-teman. Nah, kita lagu penyanyi doa dan pujian memuji memuliakan. Mari kita nyanyi sama-sama. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih. Bukan dengan kekuatan Kuatkan Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang, ku pandang wajah dan berseru, pertolongan mudah darimu, peganglah tanganku, jangan kau lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Mari semua kita nyanyi dengan sesungguh-sungguhnya dengan lagu ini. Sangat mendalam banget lagu ini buat Tuhan. Mari kita nyanyi Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Makasih Tuhan, ku pandang wajah-Mu Bapa, kami berseru, pertolongan-Mu Bapa. Haleluya. Makasih Tuhan, ku selalu pandang wajah-Mu Bapa. Haleluya. Makasih Tuhan buat malam hari ini Bapa, buat sore ini atas kehadirat-Mu Bapa. Kami selalu memandang wajah-Mu, memuliakan, memuji, menyembah nama-Mu Bapa. Kami tidak akan pernah lupa, kami selalu tampah di samping diri-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, aku percaya Bapa, pertolongan-Mu datang buat kami semua, buat malam hari ini Tuhan. Yang sakit, Kau sembuhkan. Yang pergumulan, Engkau yang mengetahuinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat malam hari ini Bapa. Aku percaya Bapa, Kau ada buat kami semua. Dengan
kehadirat-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Lagu yang kedua. Lagu yang kedua, Engkaulah perisaiku. Mari kita nyanyi dengan lagu yang kedua, Engkaulah perisaiku. Mana mama? Engkaulah. Genjo. Maaf ya. Engkaulah perisaiku, saat badai datang, Yang di dalamku. Suara Ceyuni nggak kedengaran. nggak kedengaran lagunya. Ada suaranya. Ini baru kedengaran. Iya, baru kedengaran. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menepangku, janji-Mu di dalam Kuatkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. yang Kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ulang lagi dari awal lagu ini ya. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menepangku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, bukan berdiri Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku, bukan bertahan. dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, karena Yesus selalu menopang hidupku. berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Hidupku dalam anak
yang kau berikan sampai kapanpun. Yesus selalu menolong. Bukan berdiri. Kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Dengan dalam tekanan, dengan Tuhan kau berikan Berikan sampai kapanpun. Yesus selalu menopang. Yesus selalu menopang Hidupku. Makasih Tuhan, kami tak tergoyahkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, God. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Oh ya Bapak, kami percaya kami akan Terima kasih Tuhan. Oh Shandero. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami akan bertahan Bapak. Kami akan selalu menunggu Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah ini Tuhan. Kau Kami akan sangat Engkau Bapa. Bukan berdiri di tengah badai. di tengah badai. Kekuatan yang kau berikan sampai karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, makasih Tuhan. Makasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Taulah kehadirat-Mu Bapa. Yes. Jauhkan segala apapun Tuhan. Yang pernah goyah. Kami tidak akan pernah luput. Kami akan bertahan terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Aduh.
Terus yang ketiga, mari yang ketiga. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari kita dengar lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Ya, semua untuk kebaikanku. Kebaikanku. Bila nanti melatih waktu, ku percaya kuasa-Mu berikan hidupku. Awal lagu ini ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, jangan untuk kebaikanku. Semuanya. Bila telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertahan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi lagu ini ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Semuanya untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Aku walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami mudah dimengerti itu. Cobaan apapun kami lewati, Bapak, satu persatu, Bapak. Beri kami yang luar biasa. Beri kami yang terbaik, Bapak. Bila Engkau izinkan kami, Bapak. Kami tidak mengerti. Karena kami mengerti, Tuhan. Apa yang kami lewati, cobaan selalu kami lewati terus, Bapak. Kami Engkau nopanglah diriku, Bapak. Nopanglah diriku. Nopanglah kami semua, Bapak. Lewati semua cobaan kami, Tuhan. Lewati, Bapak. Apapun yang terjadi, Bapak. Melewati semua cobaan ini, Tuhan. Dan malam ini kami ibadah dari awal. Kau nopang kami terus, Bapak. Dalam ibadah ini. Waktu Tuhan pasti akan yang terbaik. Waktumu akan datang, Bapak. Waktu kehadiratmu, hadirnya datangnya dirimu, Bapak. Yang terbaik. Kami tidak tahu. Kami tidak mengerti apa yang kami miliki. Waktu Tuhan pasti akan datang. Waktu Tuhan pasti akan baik buat kami semua. Yes. Kasih Tuhan. Yes. Amen. 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 Yes. Amen. 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 Pakai kamu terus, Tuhan. Kami tidak tahu kapan Kau akan datang buat kami semua. Kasih Tuhan. Kasih buat Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Semua itu kebaikanku. tiba waktu Telah tiba waktu percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. kasih yang terbaik. Walau Terbaik yang kadang lewat, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, saya percaya Tuhan. Saya tetap percaya sama Engkau, Bapak. Saya percaya Tuhan ada buat kami semua. Kami hanya ingin memulihkan hidup kami, Tuhan. Pulihkan hidup kami lebih lagi, Bapak. Kami semua takut akan Kau, Bapak. Kami juga tidak akan pernah untuk lupa dan melayani-Mu terus, Bapak. Saya percaya, Bapak. Ini kehadirat-Mu datang buat kami semua. Tuhan sungguh baik. Tuhan sungguh yang luar biasa. Waktu Tuhan pasti akan datang buat kami semua. Kami tidak bisa dipengertikan, Tuhan. Amin. Lewatilah cobaan ini semua, Bapak. Lewatilah semua, Bapak. Beri kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Berilah kami untuk kebaikan mulai besok, Tuhan. Sampai selama-lamanya, Bapak. Kau datang buat kami semua. Kami rindu Engkau, Bapak. Kami beri yang terbaik buat Engkau, Bapak. Terima kasih, Bapak, buat malam hari ini. Dengan kehadirat-Mu, Tuhan. Waktu Tuhan pasti akan ada buat kami semua.
Kami tidak tahu kapan waktu itu, Tuhan. Kami tidak tahu. Pulihkan. Tiba waktunya Engkau akan pulihkan kami semua, Bapa. Beri kami untuk melayani-Mu terus lebih lagi, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan, buat malam hari ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke hamba. Haleluya. Baik, shalom bagi kita semuanya. Terima kasih Ce Yuli sudah melayani kita pimpin pujian pada malam hari ini. Saya merenungkan setiap lagu-lagu yang dinaikkan. Sangatlah menyentuh hati saya secara pribadi. Karena lagu-lagunya berkata, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani sendiri. Tapi karena kebaikan Tuhan, lalu akhir katanya, kaulah harapan dalam hidupku. Karena saya selalu memikirkan kematian saya selalu memikirkan jadwal presensi kematian saya kapan, antrian nama saya dipanggil Tuhan. Yang saya tahu, saya bersiap-siap. Kapanpun Tuhan panggil, saya pulang ketemu Bapa. Itu kerinduan saya, tidak ada yang lain. Kenapa kita terlena dengan dunia ini? Masih kita memikirkan harga diri kita. Masih kita memikirkan nama baik kita nanti dicemarkan orang. Karena kita nggak pernah berpikir kita akan pulang ketemu Bapa. Kalau seandainya kita pulang dijemput Bapa sewaktu-waktu, kita sedang memaki orang, kita sedang sombong, angkuh. Apa jadinya kita? Waktu kita dipanggil Bapa, kita dalam keadaan kita tidak punya belas kasihan. Kita tidak tahu berterima kasih dengan orang yang pernah menolong kita. Kita mengkhianati pasangan kita. Kemana kita? Apa yang akan kita katakan kepada Bapa kalau kita sudah pulang? Tapi waktu kita menyenangkan hati Tuhan, kita berhadapan dengan beliau saat dipanggil. Bapa tersenyum, dan kita juga tersenyum. Saya akan menyapa dulu, selamat datang, selamat beribadah untuk semua jemaat. Saya menyapa Anda semua, baik yang ada di Tiongkok, baik yang ada di Medan, di Indonesia, maupun yang ada di beberapa negara lainnya. Damai sejahtera buat seluruh jemaat Tuhan. Hati kami, doa kami selalu ada untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa,
semakin aku mengenalmu. Tidak ada yang bisa aku pertahankan bagian terpenting dalam hidup ini. Selain mau menyenangkan hati. Aku berjuang untuk tidak menghargai diriku. Melepaskan semua kehormatan yang kupegang selama ini. Yang menimbulkan kesombongan diri. Ketika aku semakin mengenal kehendak Tuhan, berikan pula hati ini kepada kami semua. Sampai benar-benar tidak ada yang kami sisakan untuk Tuhan. Hal yang sangat berharga dalam diri kami mau Tuhan yang ambil alih. Tolong kami untuk mengasihi-Mu, ya Bapa. Usia kami semakin bertambah. Keriput kami mulai muncul. Masa hidup kami di bumi ini semakin berkurang. Maka kami perlu mempersiapkan diri sebelum kami kembali kepada-Mu, ya Bapa. Bapa, setelah kami mati, kami tidak tahu kemana kami harus pergi. Kemana kami pulangnya, berangkatnya. Roh kami tidak mengerti. Tapi kami hanya punya satu pengharapan. Hanya Engkau Tuhan. Jadi ketika kami meninggal, kami hanya punya Tuhan yang akan membawa roh kami ke tempat di mana Tuhan kami berada. Hanya itu yang kami tahu. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami mau dengarkan firman-Mu. Tawan setiap hidup kami, jemaat-Mu, agar kami mau benar-benar fokus. Mau menyerap firman-Mu Tuhan. Bahkan firman itu menjadi darah daging. Sehingga firman itu menyatu dengan diri kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan perkataan-Mu dengan otoritas wibawa Allah yang Maha Tinggi. Hamba kembalikan segala hormat pujian hanya bagi Tuhan saja. Hamba bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, jemaat Tuhan, saya memohon untuk dibuka kameranya bagi yang memungkinkan. Terima kasih untuk mulai ada pengertian-pengertian yang diterima tanpa diajak,
tanpa diundang, tanpa disuruh beribadah, Anda datang dengan sendirinya. Itu sangat bagus daripada diajak-ajak. Karena orang yang memiliki kerelaan hati melakukan kebenaran itu jauh lebih bersukacita dan berbobot dibanding diajak-ajak. Karena orang yang diajak-ajak itu pemula. Tapi orang yang sudah tidak pemula, orang yang sudah mulai berpikiran dewasa, maka dia memiliki satu hasrat atau keinginan yang besar, dia mau datang kepada Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau dari kita semua. Karena orang yang diajak-ajak itu adalah orang seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau dipanggil, dia mendekat kalau ada maunya, dikasih permen, dan sebagainya. Tapi orang yang dewasa, ketika dia diajak karena dikasih permen, dia malu. Karena itu adalah sifat yang ditujukan kepada anak kecil. Orang yang dewasa, dia akan mulai memikirkan perasaan orang lain dan perasaan Tuhan. Tapi orang yang masih anak kecil, berjiwa anak kecil, dia tidak memikirkan perasaan Tuhan dan perasaan orang lain. Karena orang yang dewasa memahami perasaan orang lain juga. Jadi, jemaat Tuhan, renungkan lagu-lagu yang kita sudah dengar tadi, bukan dengan kekuatanku, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Ku kan berdiri di tengah badai, ku takkan goyah, karena Tuhan bersama kita. Lalu kemudian lagu terakhir, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Meskipun tak ku mengerti, tapi percayalah waktunya waktu yang terbaik. Baik, saya akan menyanyikan satu lagu untuk kita. Untuk seperti ini sebentar ya. Mohon didengar lagu ini. Memang berat lagu ini untuk kita. Karena firman Tuhan saya sampaikan malam ini tidak panjang. Tapi kiranya itu kita serap baik-baik. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci.
agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Oh, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Oh, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Jemaat Tuhan, ayo kita mengosongkan bejana jiwa kita ya dari segala keinginan kita dan semua hasrat pribadi kita, yaitu dipenuhi dengan keinginan hati Tuhan. Ya, keinginan hati kita yang banyak, impian kita yang banyak, ya, biarlah itu dikuasai dengan kehendak atau keinginan Tuhan. Kita rela mengosongkan bejana hidup kita di hadapan-Nya. Kita rela harus kosong supaya Tuhan isi. Kalau tidak, nanti Tuhan tak bisa mengisi. Ya, harus rela dikosongkan. Saya akan baca firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Ya, saya mau jemaat Tuhan mohon didengarkan. Kalau serius, fokus, Anda akan mendapatkan. Kalau tidak fokus, sulit mendapatkannya. Ya, harus fokus. Saya berjuang bersama dengan jemaat
saya berusaha dari dulu sampai sekarang ingin selalu fokus dengar suara hati Tuhan. Dan puji Tuhan, niat itu Tuhan dengarkan dan itu berdampak pada diri saya. Saya semakin tidak menghargai diri saya, jemaat Tuhan. Saya berjuang di situ. Saya tidak mau mempertahankan apa yang menurut saya terbaik, terhormat. Saya berjuang untuk mengesampingkan semua itu. Ya, saya merasa kepada Tuhan, saya bilang saya tidak lebih berharga dari siapapun, apalagi dari kehendak-Mu Tuhan. Saya bilang sama Tuhan. Ya, saya menganggap seperti itu. Kalau namanya tidak menganggap dirinya paling berharga berarti bagi orang lain, di hadapan orang lain, maka kita akan selalu merendah. Kita tidak akan gila pujian, kita tidak akan obsesi, gila hormat dari orang lain. Karena kita menganggap bahwa kita ini tidak lebih berharga dari orang lain. Kita nggak berarti, ya. Cukup di hadapan Tuhan kita berharga, dipuji Tuhan, ya. Ayo kita lihat di kitab kita, buka bersama-sama bagi yang punya Alkitab. Mohon diikuti firman Tuhan malam ini, tidak panjang, tapi kiranya ini menancap di jantung hati kita, dan kita ingat sepanjang perjalanan hidup kita. Ya, saya akan baca kepada kita semua. Lukas pasal 17, ayat ke-7 sampai yang ke-10. Saya akan baca ayat 10 saja. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sekali lagi saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ingat satu pesan firman Tuhan malam ini. Satu perkataan Tuhan Yesus bagi kita. Jemaat Tuhan baik dimanapun berada. Ingat kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, kita ini hanya bisa dan harus melakukan apa yang layak kita lakukan. Ya. Jadi jangan merasa kita ini sangat lebih berharga dibanding orang lain. Tidak. Jangan anggap itu. Tugas kita cuma melayani. Tugas kita cuma kewajiban kita lakukan, melakukan apa yang diwajibkan bagi kita yang diperintahkan Tuhan. Bicara tentang hamba yang tidak berguna, itu bicara tentang bahwa kita ini nggak layak terima apapun, jemaat Tuhan. Kalau Anda tidak dihargai orang, meskipun Anda berbuat baik, kita layak menerima itu. Kalau Anda sudah berbuat baik kepada orang, Anda menolong sesama, tapi Anda dihianati, Anda layak menerima itu. Saya layak menerima itu. Karena kita ini hamba yang tidak berguna. Hanya tahu melakukan kewajiban kita apa? Melayani, 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 melayani.
Kalau hati kita dikecewakan, kalau hati kita dibuat menangis, kita terluka, kita menolong orang tapi tak tahu terima kasih, tidak apa-apa. Kita bisa berkata malam ini, aku layak mendapatkan itu karena aku hamba yang tidak berguna, kata Alkitab. Yesus bilang, aku cuma bisa dan harus melakukan kewajibanku. Apa itu? Melayani. Kita cuma bisa melayani. Hanya bisa melakukan kewajiban kita. Kita nggak berhak menuntut hak kita. Kita melakukan kebaikan bagi orang lain, kita menuntut hak kita supaya dibalas kebaikan kita, nggak bisa. Itu nggak alkitabiah. Kalau suami Anda mengkhianati, kalau suami Anda menyakiti perasaan Anda, katakan pada diri Anda, tugasku cuma melayani. Kita cuma melayani yang Tuhan mau. Makanya tadi saya awali, ketika saya semakin belajar firman, saya merasa diri saya semakin tidak berharga, jemaat Tuhan. Semakin tidak berharga. Saya berulang kali berkata kepada jemaat, kalau saya difitnah, dihancurkan nama baik saya suka, saya senang. Saya tetap mencintai orang itu, tak berubah cinta saya. Saya dihianati, saya tetap sayang sama orang yang mengkhianati saya. Dan saya tidak akan menjatuhkan nama baik dia. Karena Tuhan Yesus bilang, kita hanya sebagai hamba yang tidak berguna. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu unworthy. Tidak layak menerima penghargaan jemaat Tuhan. Kecuali dari Tuhan saja penghargaan itu. Kalau memang Tuhan berikan kita penghargaan di bumi, ya puji Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan kita menikmati balasan kebaikan kita kepada orang lain, ya puji Tuhan. Nggak apa-apa, bersyukur kita menikmati alasan kebaikan kita, apa yang kita sudah lakukan bagi orang lain. Berarti Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk kita menikmati balasan kebaikan kita. Tapi kalau tidak, kita bersyukur kita diingatkan firman Tuhan malam ini. Kalau tugas kita melayani, ya sudah, layani aja orang-orang. Makin engkau disakiti, makin engkau lakukan yang terbaik buat orang itu. Makin lomba-lomba melayani. Tidak ada prinsip kita, saya mau katakan kepada kita jemaat Tuhan, bagi kita keluarga jemaat Kristus Overseas, tidak ada prinsip
1 kali, 2 kali kau sakiti, 3 kali kau sakiti, 4 kalinya awas. Itu enggak ada bagi keluarga Jemaat Kristus Overseas. Itu enggak ada, ya. 1 kali kau sakiti hati ini, sudah kumaafkan. Ini satu penyanyi ya, satu lagu yang dinyanyikan dalam ada grup-grup penyanyi. 2 kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Kalau Anda pernah dengar lagu ini. Tapi jangan sampai ke 3 kali. Jangan, oh jangan. Cukuplah sudah. Jangan kau ulang lagi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, lagu ini nggak berlaku. Nggak berlaku ya. Tolong satu orang baca Jemaat Tuhan bagi yang mau. Tolong dibacakan ya ayat yang saya mau kasih tahu kepada kita semua. Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Siapa yang mau baca bisa dibacakan. Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Ayo segera baca biar kita cepat segera juga selesai. Tapi berkualitas. Ayo Matius 18 ayat 21 22, siapa yang mau baca? Oke, saya yang bacakan aja biar cepat. Mohon konsentrasi, kalau memungkinkan layar ditampilkan, kamera ditampilkan ya. Biar saya bisa melihat bahwa kita sedang bersama-sama di ibadah ini ya. Kecuali yang tidak memungkinkan. Matius 18 ayat 21 dan 22. Ya, tidak berlaku 3 kali yang saya katakan tadi. Memang tidak mudah. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali dia bertanya kepada Yesus. Petrus bertanya kepada Yesus, kalau ada saudara kita yang berbuat, kalau ada saudaraku yang berbuat dosa kepadaku, apakah aku mengampuninya sampai 7 kali? Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi kalau 3 kali saja nggak masuk dalam hitungan Alkitab. Petrus saja bilang 7 kali, Kak. Itu 7 loh kalau Petrus yang ngomong. Yesus jawab bukan 7. Tapi 7 kali ya. 70 kali 7 kali. Kita mengampuni orang berbuat dosa kepada kita 70 kali 7 kali. Berapa itu? Dalam 1 hari. Coba hitung. 70 kali 7 berapa itu? 70 kali 7. Ya, yang kerjaannya hitung-hitung duit. Biasanya ibu-ibu ini jago ngitung duit, apalagi ngitung gaji suaminya. Langsung tahu dia. Kalau lembur berapa tambahannya, langsung tahu itu biasanya. 490. Betul, Mama Sisi, 100 poin untuk Anda. 490. Cepat sekali ngitungnya ya Mama Sisi, karena terbiasa menghitung gaji suami lembur atau tidak lembur tambahannya berapa ya. Kaum Hawa biasanya sangat paham untuk itu. Terima kasih Mama Sisi. Tuhan memberkatimu ya.
490. Saya mau tanya jemaat Tuhan, siapa di sini yang pernah berbuat salah kepada kita sebanyak 490 kali dalam satu hari? Yang pernah berbuat kesalahan kepada kita dalam satu hari? Menurut saya tidak ada dan tidak pernah. Dalam satu hari yang pernah berbuat salah bagi kita sebanyak 490. Ini masih ada semua kan di sini. Ini pada tutup kamera semua, gelap semua ini. Hanya beberapa orang saja. 490. Satu hari itu 490 kali. Tidak mungkin ada orang menjelek-jelekkan kita sebanyak 490 kali dalam satu hari. Mohon maaf, pasti bibirnya doer. Capek dia jelek-jelekkan kita 490 kali dalam satu hari. Bosan juga dia. Jadi kalau kita masih difitnah sebanyak 100 kali dalam satu hari, itu masih biasa. Kalau kita masih juga dikecewakan 1 kali, 10 kali, 300 kali dalam satu hari, ya itu biasa. Tetap diampuni. Memang tidak mudah. Tapi ya kita mau belajar dari perkataan Tuhan Yesus. Jadi kita ini hamba-hamba yang tidak berguna ya. Jadi kita tidak layak untuk mendapat penghormatan, terus pujian dari manusia, dari dunia ini, kecuali ya Tuhan memang mengizinkan itu untuk kita terima, berarti itu ya anugerah Tuhan untuk kita bisa merasakan balasan dari apa yang kita lakukan, yaitu kebaikan kita. Itu saja jemaat Tuhan ya, tidak banyak-banyak. Oke, jemaat Tuhan bisa paham sampai di sini? Oke, bisa paham ya? Saya akan menutup firman Tuhan malam ini dengan ayat yang ini. Mohon diperhatikan. Kalau ada Alkitabnya bisa saya diikuti dan dibaca. Ya, diperhatikan, pasti lebih cepat nangkap atau lebih mudah mengingat. Mohon nanti kesediaannya ya, Cenomi, Cikgu, dibacakan ayat ini ya. Bentar ya. Saya buka dulu catatan saya. Tiba-tiba ini tambahannya. Matius 20 ayat 28. Mohon dibaca. Zenomi bisa? Nama Nyun, mohon kesediaannya. Apa saya belum? Oke. Mama Nyun boleh? Kok ketutup ya? Mama Nyun ada? Bisa untuk membacakannya bagi kita? Nggak bisa ya? Ketutup kameranya. Saya akan baca Matius 20 ayat 28 ya. Saya bacakan buat kita semua. Matius pasal 20 ayat yang ke... Bisa, Mama Nyun? Nggak ada Alkitab di sini, Pak. Adanya di HP dalam. Apa? Iya. Lewat HP sucinya. Tunggu bentar. Matius 20 ayat 28 ya. Iya.
Matius 20. Ya, HP sucinya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk nyawanya bisa bagi banyak orang. Iya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Sudah jelas ya? Jadi kita itu melayani bukan dilayani. Jangan tuntut pasangan kita, siapapun untuk melayani kita, tapi kita berlomba-lomba melayani sesama kita. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Apa yang pantas kita lakukan, lakukan untuk sesama kita, untuk Tuhan. Ya, jadi kita memang melayani, bukan untuk dilayani. Sudah jelas? Ya, kita tugasnya melayani. Kita berikan perhatian kita bagi pasangan kita terlebih dahulu, ya, bagi keluarga kita di sekitar, ya, siapa itu, bisa nenek, bisa ipar, bisa keponakan, siapa saja yang ada di dekat kita, baik tetangga, terkhusus keluarga kita masing-masing. Ya, siapa orang yang di dekat Anda, layanilah mereka. Berlomba-lomba melayani, bukan untuk dilayani. Ini kata Alkitab. Ya, mari kita bersama-sama melakukannya. Ya, memang kita ini memang benar-benar dihancurkan apa ya? Tuhan mengajarkan kita memang supaya kebanggaan diri kita ini dihancurkan betul memang. Kesombongan kita, keakuan kita, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dipuji, ya kan? Kebaikan kita ingin dihargai orang. Memang kita ini benar-benar dihancurkan Tuhan, kebanggaan-kebanggaan dalam diri kita. Memang betul-betul kita ini mau dikosongkan. Sampai akhirnya kita berkata, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah sorgawi nan suci. Gairah sorgawi nan suci itu apa? Ya firman Tuhan yang kita dengarkan setiap kali kita beribadah. Itulah gairah sorgawi. Amin. Ya, gairah sorgawi yang kita mau masukkan dalam diri kita. Kita mau dipenuhkan dengan gairah sorgawi, bukan dengan gairah hasrat keinginan kita yang tadi yang saya sebutkan itu. Baru ketika kita diisi penuh dengan gairah sorga, kebanggaan kita dihabisi oleh firman Tuhan, maka dengan demikian kita akan berkata, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Ya, demikian firman Tuhan. Kita sudah dengarkan seperti apa wujudnya. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Inilah bentuk daripada Yesus Kristus lakukan, bahwa Dia datang melayani, bukan untuk dilayani. Siapa yang dilayaninya? Kitalah umat manusia dilayaninya. Sampai Yesus habis-habisan. Sampai Yesus habis-habisan
tak tersisa hidupnya diberikan untuk kita, diberikan kepada Bapa di surga. Ya, seperti itu jemaat Tuhan. Habis-habisan, tidak bersisa, berikan untuk Tuhan dan lakukan buat sesama. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari serahkan apa yang Anda dan saya anggap berharga dalam diri kita, serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan kosongkan semua itu dan Tuhan memenuhkan kita dengan kehendak-Nya. Jadi hari-hari ini siapa jemaat Tuhan yang sedang menghadapi kekecewaan, luka hati, pengkhianatan, bersyukurlah karena Anda mendengar firman Tuhan malam ini. Karena kita mulai berkata malam ini, aku hanya hamba yang tidak berguna. Aku hanya bisa melakukan kewajibanku saja. Aku hanya bisa mengerjakan kewajibanku saja, yaitu melayani. Selamat bagi Anda yang hari ini teraniaya perasaannya. Selamat Anda yang hari ini teraniaya perbuatan baiknya yang tidak dibalas dengan kebaikan. Selamat Anda hari ini menikmati yaitu luka-luka batin, kekecewaan. Karena itu maunya Tuhan. Selamat Anda hari ini mengalami bahwa Anda tidak dihormati orang lain meskipun Anda sudah menolong orang itu. Karena itu Alkitabiah. Berarti Anda telah mengalaminya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita adakan perjamuan kudus, bentuk dari pengorbanan Yesus yang juga tidak dihargai pengorbanannya oleh manusia. Malah justru disalibkan. Yesus malah dibunuh. Kebaikannya tidak dihormati sedikit pun. Malah beliau dicambuk, ditaruh mahkota duri, diejek, dihianati, bahkan digantung di kayu salib. Itulah yang beliau terima. Jadi mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Ya, mulai malam ini katakan kepada kita, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ngomong kepada Tuhan, ngomong pada diri kita sendiri. Engkau sudah mengalami firman Tuhan malam ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sementara itu, mari persiapkan anggur dan roti. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi jemaat Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua, mari kita berlomba-lomba saling melayani satu dengan yang lain. Layani siapa saja yang ada di sekitar Anda. Kalau Anda bersama dengan keluarga Anda, mertua, anak, suami, ayo layani mereka. Jangan tuntut mereka melayani Anda. Justru marilah kita terobsesi, kita gila untuk melayani semata-mata.
Mari dorong hidupmu untuk melayani, bukan dilayani. Taruh prinsip itu, taruh komitmen itu dalam dirimu, dalam diri kita semua. Ketika engkau tidak dihargai, engkau mendengar firman Tuhan malam ini, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Yang aku tahu adalah harus melakukan kewajibanku saja, yaitu melayani seperti Yesus Tuhanku melayani. Tugasku cuma melayani. Layani nenek kita yang ada di samping kita. Layani mertua kita yang ada di dekat kita. Layani iparmu. Layani siapapun yang engkau temui. Maka di situ penghormatan yang dari Tuhanlah yang layak kita terima. Bukan dari yang lain. Kalaupun memang kita tidak terima itu, hanya Dia yang layak terima itu semua. Karena Yesus tidak menerima itu ketika di bumi, maka kita juga layak tidak menerima itu. Kalau kita masih gila dipuji, gila dihargai, gila dihormati, gila kita mendapatkan pujian karena perbuatan baik kita, itu berarti kita belum layak menjadi murid Yesus. Hari ini aku gagal, tidak apa-apa. Masih ada waktu kesempatan. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ketika kita jatuh, bangkit. Ketika jatuh, bangkit. Ketika jatuh, bangkit sampai kita lulus. Tuhan pasti tolong kita. Jemaat Tuhan, Anda pasti akan berhasil melewatinya. Karena kita berjalan kepada Dia yang pernah jadi manusia. Dia yang pernah dicobai. Beliau berhasil melewati pencobaan itu. Maka kita pun pasti berhasil. Karena kita punya Tuhan yang sama. Karena kita punya Roh Kudus yang sama. Karena kita punya Alkitab atau firman Allah yang sama. Kekuatan kita sama-sama berasal dari Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus, dari Bapa di surga, dari firman Allah. Yakinlah, Anda dan saya pasti bisa. Anda dan saya pasti lulus. Jangan lihat kegagalanmu di masa lalu untuk mengintimidasi, tapi lihat kegagalan di masa lalu sebagai satu pelajaran bagi kita bahwa masa lalu merupakan satu sikap kita yang sangat memalukan karena kita tidak mengikuti. Kita saat ini memandang ke depan sebagai anak-anak Tuhan yang terus berjuang sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki atas kita. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu.
Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu malam ini. Kuatkan dan teguhkan firman ini menancap di dalam lubuk hati kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mengadakan perjamuan kudus. Bapa di surga, kami mohon perkenanan-Mu atas kami. Hadirlah Engkau di dalam berhadirat di tengah-tengah kami. Engkau yang memimpin perjamuan kudus awal, pertengahan, sampai akhir. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Mari sidang jemaat, angkat roti di tangan kanan-Mu. Kita angkat roti di tangan kita, mari sungguh-sungguh. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya bagi kamu. Sebelum Yesus disalibkan, pada masa itu Yesus sedang makan bersama dengan murid-muridnya. Lalu membagikan roti itu. Roti yang kita pegang hari ini adalah lambang tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk menebus dosa kita semuanya, memikul kelemahan-kelemahan dan kejahatan kita, menggantikan kejahatan kita, seolah-olah Yesus berdosa, ditimpakannya kepadanya semuanya, agar hidup kita menjadi baru, dikuduskan oleh kematiannya. Apakah Anda percaya bahwa roti di tangan Anda adalah tubuh Yesus yang terpecah di kayu salib sebagai simbol ini? Yang percaya katakan amin, sungguh-sungguh. Lalu kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong kami. Tolong kami. Mari angkat cawan di tangan kanan Anda. Mari kita sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan baru sebagai lambang perjanjian baru yang dimeteraikan atas kita sekalian. Cawan ini menjadi peringatan bagi kita di mana darah Yesus tertumpah seluruhnya, tak bersisa setetes pun. Sampai di kayu salib Tuhan Yesus ditusuk lambungnya, yang keluar bukan darah lagi tetapi air. Karena darahnya sudah tercurah semuanya. Mulai dari perjalanannya sampai ke bukit Golgota. Untuk menebus kita, menjadi penyucian, pendamaian antara kita dengan Allah. Sehingga kita turut dibenarkan oleh kematiannya. Dan kita menerima kasih karunia dari Yesus Kristus yang dilimpahkan bagi kita semua. Percayakah Anda bahwa di tangan Anda adalah lambang darah Yesus Kristus yang telah menebus dosa Anda dan saya? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dengan keyakinan kita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari C. Jenny
berdoa untuk firman kalau bisa, kalau nggak bisa, bisa untuk perjamuan kudus kita, dan sekalian firman, persembahan, sekalian doa syafaat bagi kita semuanya. Bisa Cek Jenny? Memungkinkan tempatnya? Doakan semua jemaat. Doakan apa yang ada di hati Cek Jenny. Semua doakan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Roh Kudus atas malam hari ini yang luar biasa yang Engkau berikan dan Engkau anugerahkan kepada kami. Bukan kuasa kami, tapi karena kasih-Mu yang besar yang telah Engkau berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini dapat hadir ya Bapak. Terima kasih atas anugerah-Mu ini. Jadi karena firman pada malam hari ini jadi sebuah biji yang jatuh di tanah yang subur, yang membentuk setiap karakter kami semakin bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau. Amin. Hati kami dengan hikmat dan kewahyuan lebih dalam lagi, sehingga Amin. kami mengerti penyampaian kata-kata isi hatimu dan pikiranmu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak atas perjamuan kudus-Mu yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menyelesaikan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Baik itu dosa-dosa kami Amin. telah Kau sembuhkan di atas kayu salib. Baik sakit penyakit kami telah Kau sembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Yaitu setiap permasalahan kami telah Kau Haleluya. selesaikan di atas kayu salib. Baik dan segala apapun dan segala apapun itu telah Kau berikan jalan kepada kami dan sebuah harapan, dengan sebuah harapan sungguh kami mampu karena Engkau ya Bapak, karena Roh Kudus-Mu yang ada pada diri kami. Kami percaya Bapak, ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kami, tidak ada mustahil ya Bapak, kita tidak Amin. dapat menjalani setiap rencana dan rancangan-Mu. Kami yakin dengan iman kami bahwa kami di dalam KJK Tiongkok Overseas ini akan bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan iman Amin. kami semakin Haleluya. Terima di kasih. dalam nama Tuhan Yesus. Dan kehidupan kami Yes. adalah dipenuhi Yes. oleh gairah yang terus mencari Engkau. Dengan roh yang haus dan lapar akan Engkau. Yes. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Yes. Kasih yang datang daripadamu. Sehingga Yes. kami dapat belajar mengasihi Yes. satu sama lain. Sehingga kami dapat belajar untuk tidak melihat Yes. latar belakang satu sama lain. Sehingga kami dapat belajar merendahkan diri Yes. hadapun. Sehingga kami dapat belajar patuh dan Yes. taat di dalam Kau. Penuhi hidup kami dengan Roh Kudus yang Yes. takut, dengan Roh Kudus yang menuntun kami untuk menjadi seorang yang takut dan gentar akan Engkau. Sungguh ya Bapak, terpujilah nama-Mu, nama Yes. di atas segala nama ya Bapak. Kami bersyukur untuk segala percobaan-percobaan yang Kau izinkan terjadi ya Bapak. Kami tahu percobaan yang Kau izinkan terjadi. Yes. Yes. Di mana seorang bapak mendidik seorang Yes. anak menjadi anak yang bukan lemah, tapi anak yang tangguh di dalam Engkau, yang tidak akan goyah dengan keadaan Yes. situasi Amin. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Amin. Bapak. Haleluya. Kami bersyukur atas didikan yang tidak akan kami dapat di dunia ini. Kami bersyukur ya Bapak. Ajari kami untuk terus Yes. bersyukur, ya Bapak. Ya, Dengan amin. situasi apapun, baik itu dalam keadaan buruk ataupun baik, selalu bersyukur. Karena kami tahu ketika kami bersyukur, maka ada Yes. kuasa-Mu yang akan tercurah di dalam diri kami untuk semakin kuat di dalam Engkau. Dan iblis itu Amin. akan Amin. kalah karena ada Amin. Engkau yang terhadap kami. Mau hidup Yes. kami akan dipenuhi dengan kuasa-Mu. Yes. Yang memkuasai yang di mana penyertaan-Mu ada, Yes. di mana lingkupan-Mu ada, di mana lindungan-Mu ada. Yes. Terpujilah Yes. nama Tuhan Yes. Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yes. Yesus Kristus. Yes. Oh, Amin. haleluya. Amin. Sungguh kami Amin. Amin. bersyukur ya Bapak. Kami ada pada malam hari ini karena cinta-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Yes. Haleluya. Yes. Terpujilah nama Amin. ya Bapak. Haleluya. Kami percaya ya Bapak, ketika ibadah kami selesai, maka kuasa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah selesai di dalam kehidupan kami. Yang akan Haleluya. terus Terima berkarya kasih dan Tuhan. Amin. berdaulat ya Bapak. Yang akan semakin menuntun kami Amin. ya Bapak. Tolong kami Semakin Tuhan. kuat di dalam Engkau. Semakin kuat di dalam Engkau ya Bapak. Amin. Amin. Pujilah nama-Mu, Amin. nama di atas Amin. nama ya Bapak. Dan kami juga berdoa ya Bapak, berkati yang sudah membeli ya ataupun belum ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, ada penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami.
Kemudian bagi Amin. akan Amin. Amin. memberkati ya Bapak, untuk menjadi seorang yang memberkati juga ya Bapak, di mana berni akan jatuh ya Bapak, akan memberkati setiap pekerjaan dan kemuliaan mulai akan dinyatakan, dan berkati juga yang sudah memberikan Amin. dengan kelimpahan berlipat kali ganda ya Bapak, apa yang mereka kerjakan Amin. maupun Amin. berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur ya Bapak untuk yang sudah melayani ya Bapak, ataupun memberitakan kebenaran firman ya Bapak. Terpujilah namamu. Kami mampu bukan karena kepintaran kami. Kami mampu bukan apapun dari Yes. tapi semua Yes. anugerah-Mu, Yes. kasih-Mu, dan kesempatan yang Yes. telah Engkau berikan kepada kami. Maka ya Bapak, didik kami dengan urapan-Mu, didik Yes. kami dengan hadirat-Mu, Yes. agar kami Yes. lebih dan lebih lagi di dalam Engkau ya Bapak, dengan penuh gairah yang membara ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Amin. Bapak. Yes. Yes. Bagi yang sedang bermasalah, pergumulan apapun itu ya Bapak, Engkau berkati dengan kekuatan yang datang daripada-Mu ya Bapak. Semangat yang tidak Amin. patah ya Bapak. Amin. Semangat dan Amin. terus untuk melayani ya Bapak. Yes, terima kasih, Mensyukuri ya Bapak, dengan keadaan Amin. apapun ya Bapak. Karena Amin. kami tahu ya Bapak, setiap apapun Yes. itu yang datang ya Bapak, itu mempunyai waktu jatuh tempo ya Bapak. Itu akan selesai ya Bapak. Ketika kami Yes. dapat melewatinya, Amin. maka Engkau akan memberkati kami dengan Terima kasih, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bapak. Dan mulut kami akan Terima kasih, menceritakan Tuhan. kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Terpujilah namamu Amin. ya Amin. Bapak. Amin. Nama di atas segala nama ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, KJK Tiongkok Overseas yang ada di dalam ini ya Bapak, yang berjumlah 27 Yes. orang. Tidak Yes. hanya 27 orang. Kami percaya ketika kami menang ya Bapak, Engkau sendiri ya Bapak yang akan Makasih, mendatangkan Tuhan Yesus. jiwa-jiwa yang lebih dari itu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kami, ya Engkau. Kami Yes. percaya Bapak di dalam Amin. Amin. orang ini ya Bapak tidak akan menjadi ya Bapak jemaat biasa, tapi menjadi pelayan-Mu ya Bapak yang setia di dalam Engkau Yes. ya Bapak. Yang Haleluya. untuk Yes. melayani Amin. Amin. kemuliaan-Mu yang akan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kami juga Amin. berdoa ya Bapak, Amin. Sabeni dan kali ini ya Amin. Bapak, Terpujilah kami Engkau, Tuhan. percaya Bapak bahwa mereka ya Bapak ada di dalam Yes. lindungan-Mu, ada di dalam lingkupan-Mu ya Bapak, ada di dalam penjagaan, Amin. peliharaanmu. Yes. Jadi kami percaya Bapak, Yes. tidak ada kuasa jahat Yes. apapun atau penyakit-penyakit yang dapat bersemayam di dalam tubuh roh dan jiwa mereka. Karena ada Roh Kudus Yes. Yes. yang bersemayam dalam tubuh roh dan jiwa mereka. Kami Haleluya. percaya Bapak, kesembuhan akan terjadi ya Bapak. Kebangkitan akan Amin. terjadi. Haleluya. Dan hadirat Haleluya. Bapak senantiasa ada bersama dengan mereka. Tidak ada kuasa apapun yang dapat Haleluya. bekerja di dalam kehidupan mereka. Karena kami Yes. percaya bahwa Bapak kami ya Bapak telah melunasinya Bapak di atas kayu salib-Mu, di atas Yes. kayu dan Amin. kuasa Amin. darah-Mu ya Bapak telah memerdekakan kita semua, dan kami hidup dengan penuh kemenangan Yes. Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami Amin. mengalami terobosan Amin. Terima dalam nama kasih Tuhan Tuhan Yesus. Kristus ya Pak. Amin. Kami akan mengalami Amin. pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Yes. percaya rumah tangga kami Amin. akan segera dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya rumah Amin. tangga kami Amin. akan mengalami kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya ya Bapak, Amin. istri-istri ya Kak Bapak akan mengalami ya Bapak terobosan hidup ya Bapak untuk menjadi ya Bapak istri yang telah Amin. ada di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Amin. Bapak. Amin. Amin. Oh Amin. haleluya, terpujilah namamu ya Bapak. Nah kami juga melepaskan berkat ya Bapak, berkat yang datang daripadamu ya Bapak, berkat yang menyinari Yes. KJK Tiongkok Overseas Yes. ya Bapak, di mana sinaran Yes. Tuhan Amin. berhenti di KJK Tiongkok Overseas ya Bapak, bahwa hadiratmu tidak akan Amin. hilang di dalam KJK Tiongkok Overseas, bahwa Roh Kudusmu ya Bapak tidak Yes. akan Amin. berhenti untuk God, bekerja thank di dalam KJK Tiongkok Overseas. Terpujilah namamu, nama di Haleluya. atas nama ya Bapak. Kami Yes. bersyukur Yes. di dalam Yes. namamu ya Tuhan Yes. Yesus. Kau Allah yang Yes. hidup ya Bapak. Nah kami percaya ya Bapak, Yes. KJK Yes. Tiongkok Yes. Overseas akan Yes. mengalami Amin. ya Bapak, Amin. 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 kehidupan Amin. yang kekal ya Bapak, kehidupan yang kekal di mana semua umat Haleluya. Yes. Yes. mengalami kedewasaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus Terima kasih, Tuhan. Kristus.
Kami bersyukur Terima ya kasih, Bapak, Tuhan. kami bersyukur atas Terima kasih. anugerah-Mu ini. Terpujilah nama di atas segala nama ya Bapak. Haleluya, haleluya. Amin. Yes. Yes. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam ini kami sudah selesai ibadah. Kami akan mengakhirinya. Penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami semua berjalan dengan baik. Tuhan terima kasih. Bapa, ambil alih semuanya. Ini milik-Mu Bapa. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu yang hanya taunya melayani saja. Itu aja bagian kami. Kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya bisa melakukan kewajiban kami. Kami mau melayani satu dengan yang lain. Hamba-Mu dan istri hamba-Mu hanya bisa melayani jemaat-Mu. Bapa, mereka adalah orang-orang yang sangat berharga di hadapan Bapa. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sangat berarti. Bapa, karena itu Tuhan, berkati mereka dengan berkat yang terbaik dari Bapa. Berkat jasmani maupun rohani. Tuhan, semua jemaat-Mu memuliakan nama-Mu dalam segala aspek. Kalau memang Bapak juga memberkati suatu saat nanti dengan berkat kelimpahan secara jasmani, maka Bapak, Tuhan mau pakai mereka untuk pekerjaan-Mu bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi jiwa-jiwa. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami kembalikan semua penghormatan, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya malam ini kami istirahat, kami tidur dengan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Besok bangun pagi kami dengan tubuh yang sehat, sukacita, mulut kami penuh dengan puji-pujian, ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan baik. Makasih Tuhan. Hamba juga menyerahkan semua para suami dari jemaat-Mu diberkati dimanapun mereka berada. Tuhan, dalam ikatan kudus oleh anugerah Bapa menguasai kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Seluruh jemaat-Mu KJK Overseas dimanapun berada, baik di Tiongkok, Indonesia maupun di beberapa negara yang lainnya yang menyaksikan lewat YouTube, Tuhan memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami memohonkan berkat yang daripada-Mu Bapa sebelum kami mengakhiri ibadah kami. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan yakin dan percaya engkau menerima berkat. Segala kebaikan yang dari Tuhan dilimpahkan atas kita semuanya. Untuk jasmani maupun rohani. Semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Semua dari Tuhan saja. Diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kandunganmu, kandungan ternakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati setiap apa saja yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil. Diberkati sanak familimu. Semua diberkati dengan hidup yang kekal. Oleh karena satu orang selamat, seisi rumah selamat. Terimalah berkat ini dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup dan yang berkuasa itu. Haleluya. Yang yakin dan percaya, sama-sama berkata dengan saya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.